Selama pandemi COVID-19, sejumlah emiten tertekan di pasar modal. Namun nampaknya emiten teknologi Amerika mampu bertahan melewati cobaan corona. Di kuartal 1 tahun 2020 ini, walaupun penjualan ponsel menurun, lalu bagaimana tentunya performa emiten-emiten teknologi Amerika Serikat? Kita ulas di pagi hari ini, raksasa teknologi terbang tinggi. Kita lihat sama-sama dulu bagaimana tentunya pergerakan tiga emiten teknologi Amerika Serikat, masing-masing adalah Amazon, Apple, Facebook, dan juga Microsoft. Sebenarnya ada satu juga yang menjadi empat emiten yang terbang tinggi sebenarnya pada penutupan perdagangan di indeks Nasdaq Composite pada Selasa kemarin. Bahkan nih mencapai rekor baru mereka, masing-masing adalah tiga emiten ini. Nampaknya saham-saham big teknologi tentunya bernasib jauh lebih baik dibandingkan dengan saham-saham di sektor lainnya di tengah pandemi corona ini. Kalau kita lihat bagaimana Facebook, Apple, dan juga Amazon ini semuanya naik lebih dari 3% dari pergerakan saham mereka pada perdagangan Selasa kemarin tentunya. Dan kalau kita lihat Microsoft sebenarnya naik juga tapi cukup tipis sebenarnya. Kenaikannya adalah 0,8% untuk kenaikan dari Microsoft. Tipis-tipis lah sebenarnya. Dan kalau kita lihat nilai pasar dari keempat perusahaan big teknologi ini sebenarnya semuanya mendekati hampir dengan 5 triliun US dollar. Jadi banyak banget kenaikannya ya. Dan juga Apple mengklaim di posisi yang paling atas atau di peringkat teratas dengan angka kurang lebih 1,5 triliun US dollar Amerika Serikat. Nah, kita lihat nih sama-sama bagaimana grafis kenaikan tiga saham big tech yang paling signifikan kenaikannya di atas ataupun hampir menyentuh 3%. Begitu ya. Kita lihat yang pertama adalah tentunya di 4 Juni, mulai dari 4 Juni sampai dengan di tanggal 9 Juni. Jadi kalau kita tarik kenaikannya itu semuanya rata-rata naiknya secara signifikan. Kita lihat dulu di tanggal 4 Juni. Jadi warna hijau adalah Apple, yang warna biru adalah Facebook, dan putih adalah Amazon. Masing-masing mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mulai dari Apple kita lihat dari 332 US dollar per unit saham, ini di tanggal 9 Juni naiknya itu 343,99 US dollar per unit saham. Sedangkan kalau kita lihat pergerakan Amazon, ini harganya dari 2.460 US dollar per unit saham dan di tanggal 9 Juni naiknya itu sampai dengan 2.600 US dollar per unit saham. Sementara kalau kita lihat Apple itu naiknya kita lihat Facebook begitu dari tanggal 4 Juni yaitu 226,29 US dollar per unit saham, naiknya di tanggal 9 Juni itu Facebook naiknya 238,67 US dollar per unit saham. Atau kalau kita rupiahkan masing-masing di tanggal 9 Juni yaitu Apple menyentuh angka 4,8 juta rupiah per unit saham. Cukup mahal sebenarnya, premium sih saham Apple ini juga ya. Dan kalau kita lihat Amazon yang paling mahal ya di tanggal 9 Juni harga per unit saham Amazon itu mencapai 36,5 juta rupiah per unit saham. Sementara untuk Facebook harganya 3,3 juta rupiah per unit saham. Jadi kalau Anda punya kocek yang banyak begitu cuan lebih gitu, mungkin Anda bisa mulai melirik saham-saham premium di pasar global. Selain harga saham dari ketiganya yang meningkat tajam, sebenarnya bagaimana cara emiten-emiten big tech ini ataupun teknologi besar ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19? Kita lihat sama-sama bagaimana perjuangannya ya. Jadi perjuangan saham teknologi saat corona menyerang itu walaupun kita tahu bahwa penjualan iPhone menurun 6,7%. Jadi 6,7% penjualan Apple ataupun iPhone ini menurun di kuartal 1 tahun 2020 ini. Dan juga penjualan di bulan April juga kalau kita lihat turun 56% dibandingkan dengan penjualan bulan Maret di tahun 2020. Karena Apple harus menutup gerainya sebanyak 458 Apple Store. Ini harus ditutup gitu di seluruh dunia. Tapi di Cina ya, kecuali di China begitu ya, karena virus corona. Dari itu semua kita lihat bahwa Apple ini mampu memaksimalkan penjualan mereka seperti layanan-layanan. Kalau Anda tahu bahwa seperti misalnya Apple TV, lalu Apple Music, terus penjualan aplikasi di App Store begitu, dan juga layanan Apple lainnya ini yang ditingkatkan oleh Apple. Bahkan CEO dari Apple, Tim Cook, mengklaim walaupun kondisi sedang sulit, para pecinta iPhone sebenarnya bergantung pada produk mereka dan juga terus memperbaharui aplikasi yang berada di gadget-gadget mereka. Dan dari layanan juga, Apple ini tentunya karena tetap terhubung, jadi selama work from home ceritanya ya, Anda terus tetap mendapatkan informasi, tetap kreatif dan juga produktif. Apalagi ya kita tahu banyak yang melakukan work from home. Jadi kalau selama work from
from home ini Anda tentunya banyak melakukan kegiatan dengan gadget-gadget Anda. Disitulah Apple menyusupi ataupun masuk begitu ya, bukan menyusupi, masuk begitu dengan sejumlah layanan tentunya sehingga Anda bisa terus terhubung dan juga terkoneksi. Nah, sementara sang pemilik Amazon mengatakan bahwa Amazon terus berinovasi dan juga berpikir untuk terus berkembang dan juga memperoleh laba di tengah tekanan pandemi. Bahkan yang memiliki saham Amazon ini bisa lebih lega sebenarnya karena Amazon terus berinovasi. Ya kita tahu juga ya selama work from home ini orang-orang rajin untuk belanja online. Disitulah juga Amazon melihat sebuah celah pasar untuk bisa dimasuki ya. Nah sama seperti keduanya juga. Tentunya selama work from home orang juga pada rajin sebenarnya berseliweran, main-main sosial media termasuk Facebook. Itu juga menjadi celah bagi Facebook untuk bisa melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Nah 3 saham emiten teknologi besar ini juga mendapatkan limpahan laba di kuartal 1 tahun 2020. Bagaimana limpahan laba di kuartal 1 2020 dari ketiga saham teknologi yang besar ini? Yang pertama kita lihat dari Apple ya. Kita tahu bahwa pendapatan Apple di kuartal 1 tahun 2020 itu sebesar 58,3 miliar US dollar ya. Jadi meningkat kurang lebih 1% ditimbang ataupun ketimbang di kuartal 1 di tahun 2019. Jadi penjualan internasional, jadi mungkin kita salah satunya ya bagi Anda juga mungkin pengguna Apple begitu ya. Apple menyumbang itu kurang lebih 62%. Jadi 62% ini menyumbang untuk pendapatan di kuartal 1 di tahun 2020. Sementara itu penjualan Apple juga tumbuh terutama dalam layanan sebesar kurang lebih 13,3 miliar US dollar. Apple mendapatkan keuntungan dari layanan, entah itu Apple TV, Apple Music, ataupun Apple lainnya begitu, layanan Apple lainnya. Nah, sementara itu Facebook juga mencatatkan laba tentunya di kuartal 1 tahun 2020. Kita lihat bahwa Facebook mendapatkan pendapatan itu sebesar 17,74 miliar US dollar. Pengguna aktif hariannya juga selama kuartal 1 di 2020 itu adalah kalau kita lihat 1,73 miliar 1,73 miliar begitu pengguna aktif harian, sementara pengguna aktif bulanannya itu 2,6 miliar manusia ya. Banyak banget orang yang menggunakan Facebook di setiap bulannya selama kuartal 1 tahun 2020. Sementara pendapatan Facebook dari rata-rata per pengguna adalah 6,9 miliar US dollar. Banyak banget pendapatannya ya. Cukup meraup cuan di kuartal 1 2020. Sementara itu Amazon juga melaporkan bahwa laba di kuartal 1 di tahun 2020 ini mengalami kenaikan. Penjualan di Amerika Utara bahkan meningkat sebesar 29% di daerah Amerika Utara. Sementara itu kalau kita lihat penjualan internasionalnya tumbuh kurang lebih 18%. Jadi kalau kita lihat 46,1 miliar US dollar itu didapatkan dari Amerika Utara, sementara untuk di daerah lainnya itu sebesar 19,1 miliar US dollar. Cukup banyak sebenarnya pendapatan Amazon juga. Posisi Amazon juga ini memimpin dalam penjualan retail, online dan juga cloud. Kalau kita lihat bagaimana laba kuartal 1 tahun 2020 ya, kita lihat ini kita bandingkan dengan 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2020 laba dari Amazon itu adalah 75,5 miliar US dollar, sedangkan di 2019 itu 59,7. Jadi berarti terjadi kenaikan laba begitu untuk Amazon, sementara laba bersihnya bisa dikatakan menurun sebenarnya karena di 2019 laba bersihnya itu adalah 3,6 miliar US dollar, sementara di 2020 adalah di kuartal 1 2,5 miliar US dollar. Sementara untuk laba sahamnya juga cenderung menurun karena dari 7,09 turun menjadi 5,01 miliar US dollar. Jadi intinya sebenarnya pendapatan naik namun labanya menurun.